Selamat siang Pak Sofyan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Bu Huseni. Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Seni? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Pak Sofyan, saya boleh tanya kabarnya Pak Sofyan lebih lanjut enggak? Ya Bu, silahkan. Saya akhir-akhir ini kok melihat Pak Sofyan sepertinya agak sedikit risau ya. Kira-kira Pak Sofyan ada permasalahan? Iya Bu, ini betul prediksi Ibu. Hari ini saya memikirkan murid-murid di sekolah ini Bu. Memangnya ada apa Pak ya? Kok sampai Pak Sofyan memiliki pikiran? Mungkin saya bisa membantu, mungkin bisa pendapat dari saya bisa menjadi solusi Bapak nantinya. Iya. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Seni sudah mau menyempatkan waktunya buat saya. Jadi begini Bu, saya mempunyai masalah yaitu saya ingin anak-anak memahami pentingnya akhlak atau sopan santun atau adab Bu, atau apa ya istilahnya. Nah itu, karena saya melihat semakin ke sini anak-anak kurang sopan, seperti Iya, yang ya. tadi saya temui, saya lewat tidak ada yang mengucapkan salam, anak-anak tetap diam aja, padahal tahu saya lewat. Dan pas istirahat, saya melihat banyak sekali anak-anak yang berkata kurang sopan, sehingga saya Hmm. berpikir, apa ada yang salah dengan penerapan proses pembiasaan saya ya, gitu. Jadi yang saya apa ada yang salah dengan yang saya lakukan selama ini gitu, Bu, saya merasakannya seperti itu. Oh iya, berarti tadi Pak Sofyan itu ketika berjalan, siswa tidak ada yang menegur nggih. Iya, Mereka seenaknya sendiri. Baik Pak Sofyan, berarti secara garis besar bisa saya simpulkan permasalahan yang Pak Sofyan hadapi ini adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan Pak Sofyan di sekolah itu sepertinya kurang mengena nggih kepada iya, Bu. siswanya. Apa betul seperti itu, Pak? Iya, Bu, saya rasa kegiatannya pem ke kegiatan yang sudah saya lakukan, khususnya kegiatan pembiasaan, itu kurang mengena, Bu, pada perubahan karakter siswa. Jadi kurang memberikan, dampak yang cukup signifikan. Mungkin Ya. seperti itu. Terus tadi Pak Sofyan juga mengatakan bahwa rendahnya sikap karakter anak-anak saat ini, Pak ya, dalam Ya. apa dengan guru ataupun dengan teman-teman mereka, sehingga mereka tidak apa menciptakan suasana yang mungkin kurang enak nggih, seperti Iya, berkata kurang sopan atau bertingkah laku kurang sopan kepada orang lain. Apa betul betul. seperti itu, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, Saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah ini dengan mengadakan program pembiasaan itu mungkin. nggih. Nah, kira-kira percakapan kita hari ini apa sih tujuannya, Pak, Nah, yang iya, ingin jenengan capai? iya, yaitu tadi apa, setelah melihat tingkah laku anak-anak itu muncul di pikiran saya atau di, benak saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, dengan mengadakan program-program pembiasaan yang terukur dan terevaluasi, Bu. Mungkin seperti itu. Oh, begitu. Ide bagus, Pak, penerapan budaya positif. Kemudian apa yang menjadi tantangan Pak Sofyan dalam mencapai tujuan tersebut? Nah ini, yang menjadi tantangan adalah pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar sekolahku, yang masih belum bisa, ya mungkin saya rasa masih belum bisa untuk bisa terkontrol, mungkin seperti Oh, itu. nggih. Dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menginginkan adanya perubahan nggih, Iya, seperti betul, dalam perilaku akhlak siswa dengan mengadakan program pembiasaan yang bisa mengontrol dan dapat dievaluasi. Nah, betul. selanjutnya apa yang Pak Sofyan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya butuh semacam strategi atau pengendalian siswa yang suka berbicara kotor tadi. Eee, strategi ini bisa saya terapkan untuk menghadapi agar agar supaya anak-anak itu tidak berbicara kotor lagi dan bertindak sopan, mempunyai sopan santun, seperti itu, Bu. Nggih. Karena kalau memang kita lihat anak-anak berbicara kotor itu rasanya tidak etis, Pak, ya. Betul, iya, nggak Padahal enak didengar. Padahal kita sebagai pendidik itu selalu memberikan nasihat pada mereka untuk selalu menjaga lisannya, Pak G. Kemudian selain Betul, itu, pastinya kita juga di kelas
menerapkan budaya sopan santun nggih. Tapi Betul. kenyataannya anak-anak itu di luar masih kurang nggih. Iya. Ya, baik Pak Betul. Sofyan, katanya tadi Pak Sofyan membutuhkan strategi nggih dalam menghadapi itu semua. Nah, pertama-tama Pak, kita itu perlu memahami penyebab siswa itu kenapa kok sampai suka berbicara kotor, kemudian mereka juga melakukan perilaku yang tidak sopan, baik kepada temannya ataupun kepada gurunya, nggih. Karena di sini yang kita harapkan kan siswa itu sopan terhadap siapapun, Pak, ya. Iya, Nah, betul. kemudian apakah karena menjadi kebiasaan mereka, misalkan dalam pergaulannya di sekolah ataupun di rumah. Kemudian apakah karena lingkungannya memang memberi contoh yang tidak baik? Oke. Karena mungkin bisa saja ketika kita di sekolah memberikan contoh yang baik, ternyata di lingkungan luar tidak mendukung. Nggih. Kemudian atau apa karena mereka ingin menarik perhatian dari kita, karena biasanya kan anak-anak juga melakukan sesuatu memang ada tujuannya, biar bapak dan ibu guru melihat kita, apakah seperti itu? Iya. Nggih. Cari perhatian. Iya, Nggih. betul. Iya, Bu, mungkin seperti itu ya mungkin yang saya amati, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama faktor lingkungan sekitarnya, Bu, mungkin teman-temannya atau lingkungan keluarganya atau lingkungan di kampungnya, di mana, murid kebanyakan, kebanyakan masih rendah dalam tingkat kepeduliannya terhadap adab dan akhlak yang ada, mungkin seperti itu. Nggih. Jika demikian kira-kira apa rencana yang akan Pak Sofyan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya ke depannya, seperti mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Dengan, membuat sebuah program kebiasaan, program pembiasaan maksud saya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter siswa. Sehingga dengan demikian akan ada kontrol dari sekolah dan kontrol dari orang tua saat ada di rumah. Dengan demikian diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Nggih. Sudah bagus Pak rencananya nggih. Yang pertama tadi Pak Sofyan mengatakan kita harus melakukan kolaborasi nggih dengan pihak-pihak terkait misalkan dengan kepala sekolah. Iya. Kira-kira kalau dengan kepala sekolah kolaborasi apa yang ingin Bapak lakukan? Dengan kepala sekolah mungkin dengan pembiasaan, menyusun ke pembiasaan itu, Bu. Mungkin butuh butuh apa namanya, butuh persetujuan dari kepala sekolah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nggih. Berarti dengan kepala sekolah Pak Sofyan akan melakukan kolaborasi dengan Iya, cara meminta izin terlebih dahulu ngoten Pak, nggih? izin. Iya, Nggih. betul. Kalau misalkan dengan guru, kolaborasi apa yang Bapak ingin lakukan? Mungkin diterapkan di kelas-kelas yang lain, kelas-kelas guru yang lain. Eee, Mungkin di kelas 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 sebelah bagaimana, kelas sebelumnya bagaimana, mungkin seperti itu. Nggih, berarti di sini antara kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru itu dalam rangka menyusun Pak, nggih, menyusun Iya, program-program betul. apa saja yang ingin Pak Sofyan laksanakan, nggih. Kemudian kalau Iya. dengan orang tua, kenapa Pak Sofyan ingin melakukan kolaborasi dengan orang tua, Pak? Mungkin sebagai pengawasan eee, di lingkungan rumahnya, Bu. Mungkin membatasi dalam bergaul dengan teman-teman sebayahnya di kampung, membatasi dengan, mungkin permainannya bagaimana, mungkin seperti itu. Nggih, itu Jadi kan memberikan caranya. batasan ya. Nggih. Itu kan caranya orang tua, Pak, nggih. Nah, kira-kira Iya, apa yang Bapak harapkan dari peran orang tua tersebut? eee, apa ya, kontrol itu yang penting, Bu, kontrol, dari orang tua mungkin bisa memberikan informasi kepada saya bagaimana, kebiasaannya di rumah, bagaimana dia, eee, aktivitasnya di rumah atau di kampung, seperti itu. Nggih. Oh, berarti dari kolaborasi tersebut dengan orang tua tadi, Pak Sofyan mendapatkan informasi nggih, tentang siswa Iya, ketika betul. ada di rumah. Pak Sofyan menjaga di sekolah, sedangkan orang tua Iya, dari rumah. Bagus sekali rencananya Pak Sofyan, nggih. iya, Selain itu, kita juga perlu Pak memberikan penguatan positif kepada siswa yang memiliki akhlak baik
dan sopan terhadap orang lain. Ya, Jadi Bu. kita berharap dengan penguatan tersebut teman-teman yang lain bisa mengikutinya. Ngoten nggih. Iya. Ya, Bu, insya Lalu Allah saya akan melakukannya. nggih, harus itu Pak ya. Iya. Lalu komitmen apa yang Pak Sofyan lakukan dalam menghadapi hal ini? Mungkin saya akan menerapkan program pembiasaan yang sudah disusun tadi, Bu, bersama dengan antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi sehingga sehingga anak atau siswa akan mengalami perubahan karakter yang positif dalam kehidupannya, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira mulai kapan nih Pak Sofyan mau melaksanakan strategi tersebut? Pastinya akan secepatnya, Bu, melaksanakan rencana tersebut agar, istilahnya anak bisa cepat berubah dan terwujud harapan saya gitu terhadap anak tersebut. Berarti harus secepatnya Pak ya, Insya Allah. biar semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Iya. Nah, setuju sekali Pak saya dengan rencana jenengan harus secepatnya nggih dalam melakukan rencana tersebut. Nah, sekarang saya mau bertanya, untuk mewujudkan tersebut komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat mencapai yang katanya Bapak tadi ke tingkat berhasil gitu, Pak? Mungkin agar rencana saya ini berhasil, saya akan berkomitmen untuk dapat menerapkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah dan akan saya lakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang yang saya harapkan. Mungkin seperti itu. Nggih. Nah, sekarang saya jadi apa, Pak, ya, ingin mengetahui nanti hasilnya bagaimana. Nah, dalam penerapan budaya positif ini kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan? Dalam penerapannya mungkin ya seperti tadi, saya akan melibatkan kepala sekolah yang terpenting yaitu kemudian, teman sejawat atau guru-guru lainnya dan orang tua siswa, agar apa yang kita rencanakan dapat kita laksanakan dengan baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu, Bu. Sehingga siswa dapat terbiasa menerapkan budaya positif di manapun mereka berada, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, Tuh. kira-kira tindak lanjut apa nih yang ingin Bapak laksanakan ke depannya? Setelah Pak Sofyan melaksanakan pembiasaan tadi, tindak lanjut apa yang ingin jenengan lakukan? Tindak lanjutnya mungkin saya akan berbagi hasilnya dengan kepala sekolah khususnya dan kepada guru-guru rekan sejawat, mungkin seperti itu. Oke, mungkin saya tambahkan tetap konsisten, Pak, ya. Tetap Insya Allah. konsisten dalam melakukan perubahan tersebut. Benar Iya. kali, Pak Sofyan. Kapan nih, Pak, kita dapat berbincang-bincang lagi untuk membahas apakah rencana yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan baik atau apakah ada menemukan hambatan-hambatan baru? Iya, mungkin secepatnya Ibu saya akan menemui Ibu, dan menceritakan akan hasil-hasilnya. Kalau ada kendala di tengah jalan atau di tengah-tengah apa, di tengah-tengah kegiatan yang akan saya lakukan, saya akan menemui Ibu kalau ada kendala. Baik Pak, terima kasih. Saya rasa sudah cukup perbincangan kita hari ini ya. Iya. Semoga pada saat penerapan pembiasaan yang Bapak rencanakan tadi berhasil. Oke, silakan Iya, Bapak Bu. implementasikan rencana tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya. Iya. Bagaimana Terima Pak? kasih. Siap? Iya, terima kasih Bu, saya akan lakukan itu. Sama-sama Pak Sofyan. Untuk hasil refleksi dari praktek percakapan kita tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan di sini yaitu yang sudah berjalan baik terjadinya interaksi ya antara coach dan kuci dan sesuai dengan alur tirta dengan jelas ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Menurut saya di sini yang masih ingin saya perbaiki yaitu membuat pertanyaan pemantik untuk menggali informasi serta menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan. Karena tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan, satu pertanyaan yang saya ulang gitu. Iya. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Di sini hal yang tetap saya lakukan yaitu
tetap menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus pada permasalahan. Kemudian saya juga bersikap terbuka dalam memberikan pertanyaan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Guci. Dan saya juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak tentang kondisi yang dialami oleh Guci, seperti itu, Pak. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya tadi? Untuk memperbaiki kekurangan saya tadi, saya akan terus berlatih untuk melakukan teknik percakapan dengan menggunakan alur tirta, kemudian juga akan mencoba menambah pengetahuan dalam memberikan pertanyaan secara berbobot. Itu refleksi saya ketika menjadi coach. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Sofyan sebagai coach tadi, apa yang Bapak rasakan tadi saat saya melakukan coaching tadi, Pak? Ya, karena bahasa dan komunikasi sudah baik, jadi saya tadi merasa jenengan sebagai teman curhat yang bisa mendengarkan permasalahan, jadi enak ngobrolnya gitu. Saya cukup terbuka karena merasa nyaman, merasa komunikasinya enak, cukup dengar gitu. Yang kedua mungkin saya merasa lega karena masalah-masalah saya sudah tersampaikan dengan baik. Permasalahan tadi, unek-unek saya tadi itu sudah saya sampaikan kepada coach dengan baik. Mungkin seperti itu. Apakah dari percakapan kita tadi Pak Sofyan mendapatkan solusi? Ya, cukup mendapatkan solusi seperti tadi Ibu Seni mengatakan memberikan beberapa saran itu mungkin sebagai masukan bagi saya. Nah, itu mungkin menjadi solusi saya. Alhamdulillah Pak nggih, percakapan kita hari ini mendapatkan hasil. Nggih, Bu. Nggih, terima kasih Pak Sofyan. Sama-sama.